alles anders gemacht. Ich war unsichtbar geblieben. Ein Niemand. Aber ich bin kein Niemand mehr. Bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Wer bin ich? Und das ist meine Geschichte. Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami Jaring Movie. Hello. Kali ini kami akan menceritakan film tentang seorang jenius yang mempunyai bakat di bidang komputer, khususnya hacking atau peretas. Dia meretas beberapa sistem dan bergabung dengan sekelompok hacker lainnya yang kemudian menimbulkan masalah dan harus berhadapan dengan hukum. Langsung saja kita mulai alur cerita film Who Am I? No System is Safe. Awal film dimulai dengan seorang pria yang bernama Benjamin yang sedang menyerahkan diri dan mengaku sebagai Who Am I di kepolisian. Benjamin sedang diinterogasi karena pengakuannya. Di sana, dia ditanyai tentang apa yang dia ketahui tentang Clay dan apa kaitan dirinya dengan Friends oleh interrogatornya yang bernama Han Lindbergh, seorang senior penyelidik Interpol. Benjamin menceritakan kalau dia sangat ingin menjadi superhero sejak kecil. Ayahnya kabur dari Perancis saat dia masih kecil, sementara ibunya mengakhiri hidupnya sendiri saat dia berumur 8 tahun. Sungguh latar belakang yang cocok untuk seorang superhero. Han pun tidak peduli dengan trauma atau sindrom apa yang dimiliki oleh Benjamin. Dia hanya ingin tahu tentang apa hubungannya dengan Clay dan Friends. Menurutnya, hacking itu sama seperti sulap, sama-sama untuk menipu orang lain. Dia merasa kalau itulah dunianya, tempat dia pertama kali merasa menguasai sesuatu. Sementara di dunia nyata, dia hanya dianggap sebagai orang buangan, dan di dunia maya, dia merasa dianggap. Ada tempat di dunia maya di mana orang-orang seperti dirinya berkumpul, bernama Darknet. Di sana, dia bisa menjadi siapapun yang dia mau, dan dia mempunyai seorang panutan yang bernama MRX. MRX bisa meretas sistem apapun, tak ada yang mengetahui dia itu siapa dan di mana dirinya berada. MRX juga menciptakan sebuah program untuk memanipulasi apotik online untuk mendapatkan Ritalin atau obat terlarang. MRX juga mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan nyata. Tapi alasan kenapa Benjamin duduk di sana sekarang adalah karena Mari. Scene beralih ke Mari yang sedang belajar bersama teman-temannya. Benjamin datang ke tempat Mari sebagai tukang pengantar pizza. Mari pun membayar pizza itu sambil meminta bantuan ke Benjamin untuk membawakannya soal ujian yang akan mereka laksanakan nanti. Benjamin memikirkan suatu cara untuk membantu Mari bagaimana caranya mendapatkan soal ujian itu. Karena dia berharap setelah itu, Mari bisa mengingatnya bahkan jatuh cinta kepadanya. Glücklich werden. Bingo. Akhirnya, Benjamin berusaha untuk meretas server utama kampus. Namun, menerobos sambil menghindari penjaga bukanlah keahliannya. Sehingga dia tertangkap dan dihukum 50 jam pelayanan masyarakat. Ich war Superman, Spider-Man, Batman. Ich war ein Idiot. 50 Sozialstunden. Machen Sie was aus Ihrem Leben. Saat menjalankan hukumannya, dia bertemu dengan orang yang bernama Max. Dan Max mengajak Benjamin ke sebuah pesta. Max mengajak Benjamin ke sebuah ruangan dan memperkenalkan teman-temannya yang membuat Benjamin ketakutan. Namun ternyata mereka juga sama seperti dirinya, yaitu seorang hacker. Yang pertama adalah Steven, dia adalah dewanya software. Dan yang kedua adalah Paul, dia adalah penggila hardware. Mereka pun meminta Benjamin untuk menunjukkan kemampuannya.
Tak lama, mereka melihat ada polisi yang menghampiri rumah itu dan memutuskan untuk kabur. Saat akan kabur, Max juga menarik Mari bersamanya. Akhirnya, mereka berlima dikejar oleh polisi, sampai mereka memutuskan untuk berpisah. Ternyata, Mari mengingat Benjamin. Dalam pelariannya, Benjamin menemukan neneknya yang mempunyai penyakit Alzheimer dan sedang berjalan sendirian di tengah jalan. Akhirnya, Benjamin memutuskan untuk membawanya ke dokter. Meine Oma war vor 4 Jahren mit Alzheimer diagnostiziert worden. Tag ein unsichtbares Radiergummi an ihren Konturen. Scene beralih di kereta, di mana Max menghampiri Benjamin. Max tahu kalau temannya itu sedang sedih, sehingga dia mengajaknya ke suatu tempat untuk menghiburnya. Di perjalanan pun, Max menceritakan bagaimana perjalanannya menjadi hacker, dan perbincangan itu membuat mereka semakin dekat. So unterschiedlich wir auch waren. Begrenze deine Aktion nicht auf die virtuelle Welt. Dreistigkeit siegt und drittens, kein System ist sicher. Einmal X. Max pun mengajak Benjamin untuk bertemu Paul dan Stephen. Di sana, mereka mencuri sebuah mobil untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Saat tiba, hanya Stephen dan Benjamin yang keluar dari mobil, sementara Max dan Paul berada di mobil. Di sana, Stephen meminta Benjamin untuk meretas laptop presentasinya. Benjamin langsung pergi ke belakang panggung untuk bersiap meretas laptopnya, dan dia pun menghampiri laptop itu lalu memasukkan sebuah program ke sana. Sementara Max dan Paul sudah bersiap dalam mobil untuk mengendalikan laptop itu dan memunculkan video-video aneh dalam presentasi itu. Tak lama, para staf keamanan mencurigai mobil mereka dan langsung menghampirinya. Mereka pun langsung panik dan berusaha untuk melarikan diri. Dan tak lupa mengembalikan mobil dengan keadaan yang lecet dikit lah ya. Ya. Scene kembali ke ruang interogasi. Han menanyakan bagaimana dia bisa mempercayai cerita Benjamin. Si Benjamin pun langsung memberitahu semua yang berkaitan dengan orang itu. Bitte? Geboren in Friedrichsund, leitende Ermittlerin beim European Cybercrime Center in Den Haag. In ihrer Studienzeit hatten sie eine Fehlgeburt. Dem können sie keine Kinder mehr kriegen. Erkrankung der Gebärmutter. Ihre Kollegen halten sie für kalt. Ich halte sie für einsam. Benjamin melanjutkan ceritanya lagi, di mana Benjamin menjadikan rumah neneknya sebagai markas mereka. Di sana, mereka melihat kalau video mereka telah menjadi viral. Lalu mereka memutuskan untuk membuat sebuah nama, yaitu Clay, yang merupakan singkatan dari Clowns Laughing at You. Clay. Auf Clay. Auf Clay. Aksi mereka selanjutnya menargetkan dunia keuangan, di mana mereka berusaha untuk meretas indeks harga saham. Mereka meretas lewat atap sebuah gedung dan membuat grafik dari harga saham itu menjadi sebuah ejekan. Selanjutnya, target mereka adalah sebuah perusahaan farmasi yang besar, di mana mereka meretas kelistrikan di gedung perusahaan itu dan membeberkan kelakuan perusahaan itu lewat sebuah pesan yang tercipta dari lampu-lampu di gedung itu. Mereka bahkan mulai tidak memandang siapa korbannya, dan hal itu membuat grup mereka menjadi terkenal. Führt, wie unsicher das Netz ist. Handelt es sich um eine kriminelle Organisation? Wer steckt hinter dieser Maske? Scene pun beralih saat Max dan Benjamin sedang berbelanja untuk keperluan mereka. Max yang melihat Mari iseng memanggilnya dan langsung bersembunyi agar Benjamin bisa mengobrol dengan Mari. Benjamin. Halo. Yah, si Babang dikasih kesempatan malah jiper. Akhirnya, Benjamin pun mengobrol dengan Mari, namun dia sangat canggung. Sampai Mari akhirnya dipanggil oleh temannya dan dia pun pergi.
Scene beralih ke Han. Saat dia sedang rapat tentang serangan hacker ke Bank Sentral Eropa, dia menduga kalau orang yang menyerangnya adalah orang yang sama dengan yang menyerang server Angkatan Darat Jerman bernama Franz. Anggota mereka adalah Sekdet, Tobot, dan Krypton. Sementara satu lagi belum diketahui. Scene beralih ke Clay, di mana Max mencoba untuk memanipulasi saluran lomba di sebuah radio. Mereka memblokir semua telepon kecuali dari HP-nya Max, sehingga hanya dia yang bisa menelpon saluran itu. Ottmar Hitzfeld. Lalu mereka pun memenangkan uang hadiahnya. Kemudian dia membeli sebuah mobil sport dan mereka mengendarainya untuk bersenang-senang. Sorry, Mädels. Wir haben uns ein bisschen verspätet. Wenn du dich deiner ultimativen Challenge gestellt hast, der hat ein irres Potenzial. Aber er nutzt es nicht. Den halten muss. Dann kommst du nicht weit. Die meisten Menschen, die gehen immer noch bis an ihre Grenzen. Max hatte recht. Ich musste endlich etwas ändern. Benjamin merasa kalau Max benar sehingga dia pergi untuk menemui Mari. Benjamin pun memberanikan diri dan akhirnya mengobrol panjang lebar dan bercanda dengan wanita pujaannya itu. Namun Benjamin terlalu berani, hal itu membuat Mari jengkel kepadanya dan kembali ke klub. Saat dia ingin mengejar Mari, dia dipukul oleh temannya Mari dan diperingati supaya menjauh dari Mari. Nichts hatte sich verändert. Keesokan harinya, mereka menerima pesan dari MRX. Dia mengirimkan dokumen penyelidikan cybercrime rahasia yang telah dia kirimkan ke Interpol. Dalam dokumen itu, MRX menjelaskan kalau menurutnya Clay hanya sekelompok bayi cengeng. Benjamin pun mempunyai ide untuk meretas Badan Intelijen Federal Jerman BND dan mereka semua menyetujuinya. Quatsch, die sind unhackbar. Kein System ist sicher. Und Dreistigkeit siegt? Akhirnya mereka pergi ke pembuangan limbah kertas untuk mencari alamat email orang yang bekerja di BND. Lalu mereka mengirimkan sebuah email yang jika dibuka, maka mereka akan mendapat akses ke komputer BND. Sehingga mereka mendapat akses kantor BND dan bisa masuk ke server utama. Mereka pun langsung berpencar untuk melakukan peran mereka. Setelah selesai melakukan tugasnya, Benjamin mempunyai ide dan melakukan hal lain di sana. Mereka langsung berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Di sana, Benjamin melihat Mari. Max dan yang lainnya langsung menjauhkan Mari dari orang yang menyukainya, sehingga Benjamin dan Mari bisa bersenang-senang berdua. Das war meine Nacht. Saat Benjamin baru kembali dari kamar mandi, dia melihat Max sedang bermesraan dengan Mari. Ia pun langsung meninggalkan pesta itu. Paginya, Max dan teman-temannya tidak diperbolehkan masuk ke rumah oleh Benjamin. Max menjadi sangat marah dan mengatakan kalau tanpa mereka, Benjamin bukanlah siapa-siapa. Niemand. Niemand. Namun tanpa rekannya ketahui, Benjamin telah mencuri data terenkripsi dari BND lalu memberikan data itu kepada MRX. Tak lama, BND menemukan jenazah Krypton di hutan dengan sebuah dokumen. Besser bekannt als Krypton. Keesokan harinya, Benjamin yang baru bangun melihat kalau Max dan yang lain sudah berada di dalam rumahnya. Ia pun langsung marah ke mereka karena dia merasa kalau Max hanya memanfaatkan dan menipu dirinya. Dan hal itu membuat dirinya dan Max berkelahi. Auf! Seid doch mal ruhig. Ruhe!
Heute früh wurde die Leiche Krypton agierenden Hackers aufgefunden. Berita itu memberitahukan kalau jenazah Krypton ditemukan di dalam hutan. Kematiannya dikaitkan dengan serangan ke BND tadi malam. Ternyata data yang dikirimkan Benjamin adalah data karyawan rahasia yang sedang menyamar ke seluruh organisasi kejahatan. Dan Krypton adalah salah satunya. Klar sagen, dass sich die Hackergruppe Clay in das BND-System zu bekennen scheint. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Benjamin, yang diam-diam mencuri data pada saat peretasan kemarin. Benjamin ingin membuktikan kepada semua orang karena Max bilang kalau Benjamin bukanlah siapa-siapa. Benjamin pun menjadi takut karena hal ini sudah menjadi sangat besar di luar kendalinya. Ternyata MRX lah yang sudah menjual data itu ke Russian Cyber Mafia karena dirinya adalah anggota dari Friends. Akhirnya, Steven ingin melarikan diri, namun Benjamin bilang kalau kabur tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu Max menyarankan untuk memberikan BND data tentang MRX dan Friends, lalu menghilang. Tak lama, bel berbunyi. Seluruh orang di ruangan itu pun langsung panik. Benjamin yang bertindak sebagai pemilik rumah akhirnya membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Mari. Dia khawatir karena Benjamin tiba-tiba menghilang dari pesta semalam. Namun Benjamin yang sedang panik dan marah kepadanya hanya menyuruh Mari untuk pergi dari sana secepatnya. Was ist denn mit dir los? Du bist total komisch. Genau, das ist alles, was du siehst, oder? Der komische Freak. Weißt du was? Ich wünschte, ich hätte dich niemals getroffen. Semua anggota Clay pun berusaha untuk mencari MRX. Tapi karena mereka sangat takut, mereka menggunakan internet di tempat umum. Sementara BND telah mengetahui siapa yang memberikan berkas itu ke MRX. Dan mereka mengetahui kalau HUMI ada di Berlin. Der Nutzung hatte verschiedene Server in Europa. Wechselt alle 3 Sekunden seine Position. IP-Adresse. Sieht aus wie ein Club in Berlin. Okay. Akhirnya, MRX memberikan sebuah akses ke sebuah chatroom khusus. Di sana HUMI ingin bergabung dengan Friends. Namun MRX memberikan mereka satu tes lagi. Sementara itu, BND sudah menuju ke tempat mereka. Setelah mendownload tugas dari MRX, mereka langsung berpencar dan memutuskan untuk bertemu di bawah. Lalu terjadilah kucing-kucingan antara Interpol dan Clay. Benjamin pun berhasil melarikan diri dan hal itu menyebabkan Han diskors karena penyelidikannya sama sekali tidak membuahkan hasil. Sin kembali ke ruang interogasi. Di sana, Han menanyakan apa yang MRX inginkan. MRX ingin Clay menanamkan virus Trojan ke sistem Europol. Karena jika mereka bisa mendapat akses ke server, mereka bisa memanipulasi penyelidikan. Namun Benjamin berkata kalau rencana mereka adalah mencari identitas MRX, lalu menukarkannya ke BND dengan kebebasan mereka, membersihkan nama mereka, lalu menghilang. Clay berencana memasukkan virus Trojan di dalam virus Trojan MRX, sehingga mereka bisa mendapatkan akses ke dalam komputer MRX. Tapi sebelumnya, mereka harus menghilangkan semua jejak. Saat menghancurkan jejak, Max meminta maaf ke Benjamin atas perkelahian mereka. Benjamin mengatakan kalau harusnya dia tahu betapa pentingnya Mari untuk dirinya. Tapi Max bilang kalau dirinya memang orang yang brengsek. Max juga berkata kalau dirinya lah pecundang yang sebenarnya. Copy and paste kann ich nichts. Glaubst du, das habe ich nicht gewusst. Nachschlag gefällig? Ihr Turteltäubchen. Selanjutnya, mereka berencana untuk meretas Europol, namun sangat sulit untuk masuk ke sana. Bahkan, Max sampai tertancap paku di tangannya karena pengaman di Europol. Wir mussten uns eingestehen, Polgelände zu kommen. Benjamin melihat ada ID card karyawan Europol yang terjatuh dan mengambilnya.
Benjamin menganggap kalau dirinya yang membuat Max dan kawan-kawannya terjebak di sini, dan dialah yang harus mengeluarkan mereka. Akhirnya Benjamin pergi ke Europol sendirian bermodalkan ID card yang dipungutnya. Dia mencoba berbicara dengan penjaga supaya diperbolehkan masuk. I lost my wallet in the cantina. I lost my wallet before and, he was pretty clear what he'll do. Sorry. Wait. Benjamin menaruh sebuah alat di kantin supaya dia bisa mendapatkan akses ke server Europol lewat wifi di sana. Dia pun hampir ketahuan karena penjaga yang menunggu tadi akhirnya menghampirinya. I found it. Setelah menaruh virus itu di server Europol, Benjamin kembali ke chatroom MRX untuk menyerahkan virus yang sudah ditanam di Europol dan dimanipulasi olehnya. Namun MRX telah mengetahui trik Benjamin, karena akses ke room itu ternyata adalah sebuah transmitter. MRX tahu siapa dan di mana Benjamin sekarang. Benjamin pun langsung melarikan diri karena sudah dikejar oleh orang-orang Friends. MRX hatte das Spiel gewonnen. Und ich hatte alles verloren. Saat Benjamin kembali ke tempat teman-temannya, dia menemukan Max dan yang lainnya sudah tidak bernyawa. Karena hal itulah yang menyebabkan dirinya menyerahkan diri ke Han. Sebelum Benjamin menyerahkan diri, dia menemui Mari. Ternyata Mari tahu kalau Benjaminlah yang telah membocorkan semua ujian dan membantunya. Akhirnya Mari menerima perasaan Benjamin dan mereka bermesraan. Scene kembali ke ruang interogasi, di mana Han mencoba untuk bernegosiasi lagi dengan Benjamin. Namun ada keanehan di sini. Geschichte so groß wie der Todesstern. Er ist ein Nicht. Er hat mit dem Feuer gespielt und sich verbrannt. Aber er kann uns zu MRX führen. Zeugenschutzprogramm obliegt den Ländern. Ich brauche dich dafür. Akhirnya Han menyetujui pertukaran antara perlindungan saksi dan identitas baru untuk Benjamin dengan identitas MRX. Benjamin menyamar sebagai MRX, lalu mengunci chatroom tempat MRX berada. MRX yang melihat itu geram dan berusaha untuk masuk ke sana. MRX akhirnya menggunakan fitur palu yang ada di chatroom itu dan menghampiri Benjamin. Benjamin mengungkapkan siapa dirinya dan ternyata fitur palu yang digunakan oleh MRX sudah diubah menjadi transmitter dan menemukan lokasi MRX. Sehingga Europol bisa langsung menuju ke tempat MRX, kemudian menahannya. Now we are even. Setelah MRX ditangkap, Han bilang kalau Benjamin sebentar lagi akan bebas dan mendapat identitas baru. Tapi Han tetap merasa ada keanehan pada cerita Benjamin. Lalu Han pergi ke rumah Benjamin dan kemudian menemui Mari. Han menanyakan apakah Mari kenal dengan Benjamin. Namun di sini Mari tidak mengakui. Benjamin ist im Gewahrsam des BKA. Aussage gebracht, dass sie sich Der hat sie doch nicht mehr alle. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Kemudian Han pergi ke dokter yang merawat nenek Benjamin untuk menanyakan sesuatu tentang Benjamin. Di sini dia mengetahui kalau ibunya Benjamin punya 4 kepribadian yang semuanya cerminan dari dirinya. Dan hidupnya juga bergantung pada obat-obatan. Itu mungkin saja turun ke anaknya, dan beberapa obat-obatan dapat memicu hal itu terjadi ke Benjamin, dan salah satunya adalah Ritalin, obat yang selalu Benjamin gunakan. Akhirnya, Han menyadari sesuatu. Scene berganti ke ruang interogasi lagi, di mana Han menyadari kalau Max, Stephen, dan Paul itu tidak nyata. Das bist du. Sie alle, das bist du. Sie sind tot. Es gibt keine Leichen. Dan mereka adalah kepribadiannya Benjamin yang lain. Dia juga tahu kalau apa yang Benjamin lihat di hotel bukanlah jenazah teman-temannya. Han menjelaskan kalau Benjamin adalah Stephen, Paul, dan Max. Dan anggota Clay hanyalah dirinya seorang. Was? Hast du gedacht, ich wohne hier? Ole Togen,
der ins Gefolge folgt. Jede Aktion, das warst du. Alleine. Das bist du alleine. Ich bin nicht wie meine Mutter. Es tut mir leid. Du bist krank. Ich bin nicht wie meine Mutter. Nicht wie meine Mutter. Karena kondisi inilah, Han memutuskan untuk membatalkan perjanjian yang akan memasukkan Benjamin ke perlindungan saksi. Benjamin hanya bisa pasrah dan ketakutan kalau Franz akan mengakhiri hidupnya. Hal terakhir yang Han bisa lakukan adalah meminta Europol untuk mengantarkan Benjamin ke pengadilan. Saat Han mengantarkannya ke mobil, Benjamin meminta maaf kepada Han karena telah meretasnya. Namun Han sepertinya menyadari sesuatu dan menarik Benjamin ke tempat lain. Han mengantarkan Benjamin ke server utama supaya dia bisa menghilangkan jejak dan identitasnya. Lalu Han melepaskan Benjamin, tapi Han meminta Benjamin berjanji kalau dia tidak akan meretas lagi. Setelah itu Han benar-benar melepaskan Benjamin. Scene berpindah di sebuah kapal. Ternyata semuanya bukanlah kepribadian lain dari Benjamin atau yang lainnya. Max, Stephen, dan Paul adalah orang sungguhan, dan semua yang diceritakan Benjamin adalah sebuah rekayasa sosial terbesar yang pernah ada, sampai membohongi Europol. Dan film pun selesai. Keine Zaubertricks mehr. Dari film ini kita bisa belajar untuk melihat sesuatu dari gambaran yang lebih besar. Karena mungkin hal-hal yang menurut kita sudah kita pahami sebenarnya belum diketahui keseluruhannya. Dan no system is safe, guys. Kalau kalian jadi hacker, kira-kira kalian mau nge-hack apa nih? Kalau Mimin sih kayaknya mau nge-hack hati kamu aja deh. Iya. Oke, sekian alur cerita dari film Who Am I? No System is Safe. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih.